Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadama min a'zami sa'irillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Hari ini takbir berkumandang di seantero dunia, membesarkan dan mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Gema takbir yang disuarakan hampir 2 miliar manusia di permukaan bumi ini, di surau-surau, di masjid-masjid, di lorong-lorong, di desa-desa, di gunung-gunung, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Getarkan kalbu mukmin yang tengah khusyuk dalam zikrullah kepada Allah, penuh mahabbah, penuh raja, harap-harap cemas akan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai kreator pencipta jagat raya ini. Bukit suara itu juga kita bangkitkan di sini, di bumi tempat kita berpijak, di masjid yang sangat kita cintai ini. Iramanya memenuhi antara ruang langit dan bumi, disambut riuh rendah oleh zikrullah, suara-suara para malaikat yang sedang khusyuk dalam penghambaan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir berkumandang di seluruh dunia, di Palestina di mana Yahudi tengah bersorak-sorai gembira ketika memicu dan membantai umat Islam. Kita lihat bahwasanya ribuan mujahid telah meninggal dunia. Anak-anak mereka bantai dengan bom-bom mereka dan senjata-senjata mortir. Bahkan wanita-wanita dinodai kesuciannya. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ketidakridhaan para kufar, orang-orang kafir terhadap kita harus selalu kita waspadai. Masjidil Aqsa mereka injak-injak kesuciannya, tanah yang telah diwasiatkan oleh Umar bin Khattab untuk senantiasa dijaga, dan tanah yang telah dilumuri, dipelihara dengan darah dan air mata oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Maha Penguasa, penguasa hari kiamat, hari yang maha dahsyat, hari ketika seorang ibu melemparkan bayi yang tengah disusuinya, hari ketika setiap yang hamil keguguran, hari yang manusia seperti mabuk, padahal sesungguhnya mereka tidak mabuk, melainkan azab Allah yang sangat dahsyat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada hari yang mulia ini, 10 Zulhijjah, seluruh umat Islam di seantero dunia memperingati hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban. Sehari sebelumnya, kemarin tanggal 9 Zulhijjah, kita sama-sama melihat di berbagai media bahwasanya para hujjaj, para haji telah melakukan wukuf di padang Arafah,
sebagai penyempurna daripada haji. Mereka memakai pakaian yang putih yang merupakan lambang kesetaraan derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keistimewaan antara satu bangsa dengan yang bangsa yang lain, melainkan hanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini juga kita kembali diingatkan kepada epilog sejarah tentang manusia, tentang Khalilullah, yakni Ibrahim alaihissalam beserta orang-orang yang dikasihinya, istri dan anaknya, Siti Hajar dan Nabiullah Ismail. Antara cintanya kepada Allah, Nabi Ibrahim, Ismail dan Hajar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Cintanya kepada Allah melebihi dari cinta apapun. Ini merupakan sebuah ibrah bagi kita, sebuah pelajaran yang harus kita ikuti. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu." Sesungguhnya di dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersertanya merupakan ibrah, pelajaran, teladan yang harus kita panuti. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di dalam sebuah buku yang bernama Alkitab Al-Anbiya Allah yang dikarang oleh Ahmad Bahjat, beliau menukilkan sebuah epilog tersebut. Pada suatu hari Ibrahim alaihissalam terjaga dari tidurnya, lalu ia menjagakan istrinya, memerintahkan kepada istrinya untuk menyiapkan bekal guna melakukan perjalanan yang maha jauh, yang pada saat itu mereka akan melaluinya beribu-ribu kilometer, 1.600 kilometer dari Palestina ke Makkah atau Bakkah, dengan membawa bekal yang seadanya, yang kira-kira cukup hanya untuk 2 hari. Mereka pun menelusuri keluar dari negeri Palestina yang subur dan makmur. Di kiri kanan mereka taman-taman yang luas, kebun-kebun yang luas, rumput-rumput yang menghijau, sampai akhirnya mereka melewati sebuah oase atau lembah yang kering dan gersang. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, lalu setelah tiba di sebuah lembah yang gersang yang bernama Bakkah tersebut atau Makkah sekarang ini, ia pun menurunkan anak dan istrinya dari kendaraannya. Setelah ia menurunkan mereka, ia menoleh ke kiri kanan ke kanan, memandang sekitarnya yang tiada satupun pepohon-pohonan yang terdapat di lembah tersebut. Lalu dengan tiba-tiba ia menaiki kendaraannya kembali, lalu hendak pergi. Pada saat itulah Siti Hajar melihat bagaimana gelagat suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam hendak pergi meninggalkan mereka, komplain terhadap tindakan dari Nabi Ibrahim ini. Lalu ia berkata, "Wahai Ibrahim, hendak kemana engkau? Apakah engkau hendak meninggalkan kami di lembah yang tidak bertuan ini, di lembah yang tidak ada penghuninya sama sekali, tidak ada kehidupan di dalamnya? Apakah engkau tega meninggalkan kami berdua, ya Ibrahim?" Lalu Ibrahim hanya diam. Ia mulai membawa kendaraannya secara pelan-pelan. Lalu Siti Hajar berkata kembali, "Wahai Ibrahim, hendak kemana engkau? Apakah engkau akan meninggalkan kami di lembah yang tidak ada kehidupan ini?" Apa jawab Ibrahim? Ibrahim hanya diam. Lalu tiba-tiba Siti Hajar berkata kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, apakah semua ini adalah titah dari Allah Subhanahu wa taala?" Pada saat itu juga Nabi Ibrahim mengatakan benar. Lalu Siti Hajar mengatakan,
mengatakan jika ini semua titah atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah tidak akan membiarkan kami dalam kesulitan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lihatlah baiknya sangka Nabi Ibrahim, baiknya sangka Siti Hajar ketika ditinggalkan di lembah yang tidak ada kehidupan sama sekali. Kita lihat dengan kehidupan kita saat ini, bukankah nikmat itu tidak ada Allah berikan kepada kita, tetapi karena suuzon kita terhadap Allah, kurangnya husnuzon, kurangnya berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah memuji kita agar kita tetap mampu berdiri di hadapan manusia semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah Nabi Ibrahim meninggalkan mereka menuju Palestina untuk menyebarkan dakwah lagi, maka Hajar termangu. Ketika itu juga ia memandang dan mulai menyusui Ismail yang masih merah. Namun ketika itu, setelah bekal yang hanya ditinggalkan Ibrahim untuk 2 hari, bekal itu pun habis. Air minum yang telah disediakan itu telah habis. Kemudian Ismail menangis sejadi-jadinya karena air susu daripada Hajar tidak keluar. Hajar pun bingung, ia sendiri pun kehausan, kering kerontang, lehernya kering dalam keadaan kering. Lalu pada saat itu juga ia meninggalkan Ismail antara Safa dan Marwah. Ia pun berlari-lari kecil. Safa dan Marwah berjalan 400 meter, dan Siti Hajar berulang kali sampai 7 kali mengelilingi antara Safa dan Marwah, Marwah dan Safa, dan kita ketika dihitung berjarak 3 kilometer. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, tetapi Allah memberikan sebuah kudrat dan iradatnya, maka air yang dicari oleh Siti Hajar ini rupanya terletak di kaki Nabi Ismail sendiri. Ketika ia menghentak-hentakannya ke bumi, maka Allah memerintahkan kepada Jibril untuk membuka mata air dari sana yang kita kenal sekarang dengan air Zam-Zam, yang menjadi bekal bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini merupakan sebuah ibrah kepada kita, sebuah pelajaran kepada kita agar kita tetap mampu untuk berusaha terus, meskipun usaha itu terkadang membawakan hasil yang tidak maksimal bagi kita. Namun yakinlah bahwa Allah pasti akan memberi dan memberikan jalan keluar bagi kehidupan kita. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, lalu ketika Ismail bertambah besar, Ibrahim yang selama ini berdakwah di Palestina dengan kerinduan yang luar biasa, kerinduan yang telah membuncah di dalam kalbunya, di dalam hatinya, ingin menjumpai Ibrahim yang selama ini ia tinggalkan beserta istri kesayangannya Siti Hajar. Lalu setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh, yang berjarak 1.600 km, lalu ia memuaskan rasa dahaga kasih sayangnya kepada Ismail. Ia tetap anak itu dengan sebaik-baiknya. Lalu suatu ketika datanglah perintah Allah, titah Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim agar ia menyembelih anaknya. Hal ini Allah abadikan di dalam surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza
if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu telah berusia mampu untuk membantu Nabi Ibrahim berusaha, mampu untuk membantu Ibrahim untuk bekerja, maka turunlah titah dari Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan mimpi kepada Ibrahim yang mengatakan kepada anaknya, "Wahai Ibrahim hatiku, wahai anak tersayangku, sesungguhnya aku bermimpi, aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?" Apa jawaban anak? "Lakukanlah ayah, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Insya Allah engkau akan mendapatiku di dalam kesabaran." Subhanallah, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Nabi Ibrahim bukanlah tidak terdapat pergulatan yang dahsyat di dalam dirinya. Bagaimana anak yang selama ini ia dambakan, setelah usianya begitu tua baru mendapatkan anak yang diidam-idamkannya selama ini. Tahu setelah bersua Allah memerintahkan untuk menyembelih anaknya tersebut. Tetapi dasar manusia yang cinta kepada Allah, ia tahu bahwa itu merupakan titah dari Allah Subhanahu wa taala. Ia menyampaikan hal ini kepada anaknya dengan hati-hati. "Bagaimana pendapatmu, nak? Aku telah bermimpi seperti ini. Aku menyembelihmu." Sang anak pun mengatakan, "Ya Allah, ya ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhan." Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, lihatlah kepasrahan dan pengorbanan Ismail dan ayahnya. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan cinta atau mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun yang dikorbankan adalah diri Ismail sendiri. Sadarlah kita bahwasanya kita saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk berkurban apa saja. Kita lihat saudara-saudara kita di Palestina dengan darah dan air mata, dengan negeri mereka yang tercabik-cabik oleh kekuasaan, oleh hegemoni Zionis sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah menghancurkan bumi itu. Mereka berkorban segalanya demi menjaga Masjidil Aqsa. Lalu bagaimana dengan perjuangan kita? Kita lihat ketika azan berkumandang, kita asik dengan permainan kita. Kita asik dengan kesibukan-kesibukan yang tiada habis-habisnya. Oleh sebab itu, marilah kita teladani dari Nabi Ibrahim ini. "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, mungkin esok kita akan menyembelih hewan kurban kita. Maka korban itu bukan hanya sekedar menyembelih binatang. Korban dan dagingnya kemudian disedekahkan kepada masyarakat fakir miskin sekitar kita. Akan tetapi secara filosofis, makna korban meliputi aspek yang lebih luas. Masyaallah muslimin rahimakumullah, semoga kita dapat meneladani dan mencontoh bagaimana orang-orang mulia itu yang pernah hidup di muka bumi ini. Kisah ini bukan hanya sekedar kilasan sejarah, nafas tilas yang telah kita lakukan merupakan peringatan-peringatan dari Allah. Akan ada Ibrahim yang akan datang, akan ada Siti Hajar dan Ismail yang mengorbankan sesuatu di dalam dirinya, meskipun tidak sama sekali seperti yang mereka lakukan. Fatabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah khaliqil anam wa hakimil hukam wa adilin nuri wa zalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'utsu bi sara'il Islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala fima amar wa antahu amma naha anhu wa adhar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikati kursi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad sayyidina